Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia edisi Jumat 11 November 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Martinus dari Tours. Bacaan-bacaan yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari surat kedua Rasul Yohanes bab 1 ayat 4-9 dan Injil Lukas bab 17 ayat 26-37. Dalam satu kesempatan saya pernah bertanya kepada para frater di novisiat MSC Sanantasela Karanganyar, apa yang Anda harapkan atau apa yang Anda inginkan ketika Anda mati? Orang menulis sesuatu pada batu nisan atau pada kuburan Anda. Dan ada yang menulis di sana, saya ingin supaya di batu nisan itu tertulis, inilah misionaris hati kudus yang sejati. Ada yang menulis, inilah misionaris yang hidupnya dibaktikan untuk kaum miskin. Ada yang menulis, inilah misionaris yang sederhana dan peduli kepada sesama, dan seterusnya. Dan kemudian saya mengatakan kepada mereka, apa yang kamu tuliskan itu adalah cita-cita, itu adalah harapan, itu adalah idealisme kamu tentang misionaris hati kudus yang sejati. Untuk menggapai semua itu, maka sejak dini, sejak di novisiat ini, Anda sudah harus mempersiapkan diri untuk membentuk sikap menjadi misionaris hati kudus yang Anda inginkan tadi. Itu lebih penting dibandingkan dengan Anda bertanya, kapan saya profesi pertama, kapan saya profesi kekal, kapan saya tabisan imam, dan seterusnya. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini Injil berbicara kepada kita kapan anak manusia akan menyatakan diri. Orang sudah sering bertanya kepada kita, kapan hari kiamat? Kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kali? Kapan anak manusia menyatakan dirinya? Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini dengan menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa di masa lampau. Peristiwa Nabi Nuh, peristiwa Lot, di mana bumi dan segala isinya dihancurkan, di mana kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh karena dosa, oleh karena cara hidup manusia yang tidak beradab. Hal ini mau mengatakan kepada kita untuk bercermin dari peristiwa-peristiwa itu, bahwa tidak penting bagaimana atau kapan anak manusia itu datang. Kapan hari kiamat itu tiba? Kapan kita akan mati? Yang lebih penting yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat Injil hari ini adalah bagaimana membentuk sikap kita supaya jangan terus jatuh di dalam dosa. Bagaimana membentuk sikap hidup kita supaya tidak mendatangkan murka Tuhan bagi diri kita, bagi dunia. Yang lebih penting dalam hidup peziarahan kita di dunia ini adalah kita senantiasa membangun sikap pertobatan. Kita selalu membangun sikap rasa krisis di dalam diri kita, sehingga kita selalu mencari apa yang harus kita buat supaya berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh keselamatan.
Rasul Yohanes dalam suratnya pada kesempatan ini mengajak kita dan memberikan satu arahan atau satu tips bagi kita untuk membangun sebuah sikap hidup beriman yang lebih baik, yang lebih penting, yakni membangun hidup dengan saling mengasihi. Ini lebih penting dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kapan Tuhan datang, kapan hari kiamat tiba. Yang lebih penting bagi Rasul Yohanes dan bagi kita semua adalah membangun hidup di dalam kasih. Dan kasih itu berarti kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman yang telah dinyatakan kepada kita sejak dahulu. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Santo Martinus yang kita peringati pada kesempatan ini berusaha untuk mengajarkan kepada orang-orang sesamanya untuk hidup di dalam kasih. Ia berusaha lewat khotbah-khotbahnya menantang atau mengajarkan kepada orang supaya tidak hidup dengan kebencian, supaya tidak hidup dengan melegalkan praktek hukuman mati, supaya hidup tidak untuk menjahati orang lain dengan memberikan atau mengirimkan hal-hal yang jahat lewat tukang sihir atau menyebarkan ajaran-ajaran sesat kepada orang lain. Ia ingin membangun sebuah hidup yang penuh dengan kasih supaya kehidupan kita di dunia ini menjadi sebuah kehidupan yang siap untuk menyambut hari kedatangan Anak Manusia, untuk siap menyambut hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Dan seperti yang diajarkan oleh banyak orang kudus bagi kita, bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada kita ketika kita hidup di dalam kasih. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada kesempatan ini ketika kita merenungkan tentang hari-hari kedatangan Tuhan, hari-hari di mana Tuhan menyatakan diri, hal yang lebih penting bagi kita adalah apakah dalam hidup keseharian saya telah mempraktikkan hidup saling mengasihi. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan supaya melunakkan hati kita yang mungkin saat ini masih keras, yang menghambat kita untuk mengasihi sesama. Mohon supaya dengan rahmat Tuhan hati kita menjadi lembut seperti hatinya, supaya kita mampu untuk mengasihi sesama dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.